Assalamualaikum Pak. Salamnya Bu. Ini Pak kan saya mau wawancara Bapak sebentar maksudnya karena terkait tugas pendidikan guru penggerak untuk modul 3.1 Pak kan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bapak ada waktu kan Pak? Ya, silakan Bu. Ini Pak kan, ini pertanyaan pertama mungkin langsung aja Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral di sekolah? Ya, terkait dengan masalah dilema etika dan kehidupan moral, kalau dilema etika dua-duanya adalah betul secara moral kan itu kan. Ya, Pak. Itu kan misalnya dengan kehidupan moral kan jelas antara baik dan buruk kan. Ya. Antara benar dan salah itu yang menunjukkan moral. Misal orang misalnya ada sisa uang bosnya kan, itu saya ambil enggak kan, gitu kan. Kalau saya ambil jelas itu salah ya kan. Nah kalau ilmu etika misalnya ini betul secara moral, kalau memberikan air minum kepada guru setiap hari baik apa salah saya tanya? Baik, Pak. Baik kan, Baik. tapi di jenis moral ada ya kan. Iya, Pak. Bagaimana saya mengadakan air itu tanpa menyalahi aturan gitu kan. Baik, yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalkan ada dua kasus yang sama-sama benar, sama-sama perlu gitu Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Kalau dilema etika itu dua bentuk dan juga secara moral ya, tidak sesuai secara moral. Kita lihat yang efek secara politis. Nah, jadi efek yang kapasitasnya lebih banyak kebaikannya atau kebaikannya itu yang kita ambil berdasarkan keputusan dari kawan-kawan juga musyawarah. Jadi itu Bu, untuk mengambil sebuah keputusan itu kita dahulukan efeknya itu seperti apa. Oke, dalam arti lain berarti yang manfaatnya lebih besar Pak ya. Mana yang manfaatnya lebih besar itu yang lebih didahulukan seperti itu. Nanti Pak saya simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur untuk ini ya, untuk yang dilema etika biasanya kita bukan ataupun fakta-fakta yang ada terkait dengan masalah. Contohnya di dalam itu sudah ada, kita ini sudah dilakukan tahun-tahun yang lalu, itu kan sudah bukti masukan kita dari karena program salah satunya untuk mengumpulkan bukti fakta itu sebenarnya kalau ini nggak ada bermasalah nggak sih kan, gitu kan ya, itu kan sebuah ini juga informasi ke kita, lalu kita sampaikan sebuah Berarti membuat identifikasi lah Pak ya, identifikasi terlebih dahulu, kemudian duduk bersama musyawarah atau mufakat untuk membicarakan permasalahan dilema etika tersebut. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? ya. Setelah bukti terkumpul semuanya, kita buat rapat, keputusan rapat itu yang kita jalankan. Nah itu sudah efektif bagi saya. Kenapa? Karena berdasarkan keputusan rapat lahirlah ini semua gitu kan. Jadi itu yang kita jalankan berdasarkan keputusan rapat itu. Kita tidak mengambil hasil lain sendiri karena keputusan rapat mengatakan begini, ini kan dilaksanakan keputusan rapat A
mudah untuk menjalankannya karena sudah disepakati bersama. Baik Pak, selanjutnya apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, kalau tantangannya itu merubah mindset, ya, merubah mindset iya kan. Jadi bagaimana kita cara menyampaikan bahwa itu sebenarnya salah, coba membuka cara berpikir dia gitu kan. Jadi dia sendiri ya, kadang-kadang pas kita oh iya betul juga Pak ya gitu kan. Nah jadi itu sebuah tantangan, bagaimana cara kita membuka cara berpikir dia. Berarti tantangannya itu bagaimana kita bisa merubah mindset seseorang ya. Apalagi Bapak sebagai pimpinan mungkin bagaimana membuka wawasan anggota atau warga sekolah bisa sesuai dengan apa yang dilakukan gitu kan. Kemudian apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, misalkan apakah Bapak menyelesaikannya pada saat itu juga menyelesaikan di tempat atau Bapak menyelesaikannya menentukan jadwal terlebih dahulu gitu Pak, pernah nggak mengalami seperti itu? Kalau mengalami banyak ya, kalau bisa diselesaikan di tempat kita selesaikan ya kan. Kalau kita langsung melihat, langsung kita ingatkan, langsung kita sampaikan ya. Kemudian kalau itu tidak bisa selesai, misalnya seperti perkelahian ya kan, nah, pada saat itu kan bisa kita lerai langsung berhenti Iya, ya kan. Kemudian situasionalnya setelah pasca perkelahian nanti kita buat apa apakah nanti 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian atau sehari kemudian kan gitu. Nah, kita jadwalkan. Nah kalau untuk yang secara pribadi kita kan setiap bulan ada membuat rapat bulan ya, di rapat bulanan kan kita juga sampaikan masalah ini. Jadi secara bulanan kita sedang membuatnya, walaupun tidak khusus membicarakan masalah dan keputusan-keputusan rapat dan sebagainya. Rapatnya membahas kalau selama sebulan inilah evaluasi kita sebulan ini sebulan ini sudah mungkin juga terkait dengan program apa yang harus kita lakukan ke depan. Berarti yang saya simpulkan dari pembicaraan Bapak bahwa melihat tergantung situasi kasusnya Pak ya. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian di tempat diselesaikan, tapi kalau membutuhkan identifikasi maka ditentukan jadwal, dibuat jadwal untuk penyelesaiannya. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau saya berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Misalnya untuk masalah pelanggaran kita SOP-nya kan SOP MOS ada khusus itu. Kemudian untuk pengambilan keputusannya siapa yang yang membantu saya? Kawan-kawan semua, guru-guru, sahabat saya, guru-guru, partner saya, kawan yang membantu saya untuk mensukseskan visi yang kita tetapkan. Ya kan? Jadi kawan-kawan selalu mendukung, bersemangat. Kalau kawan-kawan tidak semangat kan nggak mungkin saya kerja sendiri untuk memikirkan mencapai tujuan sekolah. Karena tujuan sekolah itu kita sepakati bersama. Dan kepala sekolahnya kita harus begini kan enggak. Jadi urusan rapat itu berdasarkan adalah surat banyak yang membantu oleh kawan-kawan. Jadi faktor apa ya, orang terdekat apa ya, lingkungan sekolah ya Pak, teman-teman Yang selalu berkolaborasi. itulah yang membantu gitu ya dan mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Nah yang terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak pernah alami tentang kasus-kasus dilema etika maupun pengambilan keputusan tentang dilema etika, kira-kira apa pengalaman yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari semua itu? Budaya yang namanya budaya sudah, kalau bahasa resam ya, itu sudah berjalan. Merubah resam atau kebiasaan
itu waktu yang panjang. Kebiasaan itu baik dan buruk hanya dia yang tahu kan. Kebiasaan itu kenapa? Karena merubah kebiasaan itu butuh yang panjang. Nah, itu tantangan bagi kita bagaimana merubah kebiasaan yang buruk itu menjadi baik kan gitu kan. Contohnya ya seperti tadi kita ulang lagi kebiasaan mencontek, kebiasaan datang telat ya gitu kan. Biar dia datang lebih cepat gimana kan kita coba, kok saya kan punya anak harus saya kasih susu dulu, harus saya kasih makan dulu bisa gitu kan. Oke, bangun pagi jam berapa, bangun pagi jam ini saya coba usahakan bangun pagi makan anak. Dan ada pula yang harus mengantar anak ke sekolah, anak kelas berapa, kelas 3 SMA kan itu lagi dia udah bisa mandiri kan. Nah, jadi merubah mindset itu yang apa namanya yang butuh kesalahan untuk tantangannya. Oke Pak, tentu banyak pengalaman atau pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus dilema etika tersebut Pak ya. Saya rasa itu aja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak.